Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wa muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 248. Hadis ini menjelaskan tentang hukum kita mengangkat pandangan kita ke atas pada saat sholat, mengangkat pandangan kita ke atas langit. Nah, bagaimana hukumnya? Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila samai fi sholati aw la yarji'u ilaihim, rawahu Muslim. Wa an Jabir bin Samurah, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, qala, telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna, hendaklah kalian benar-benar menghentikan, aqwamun, suatu kaum, hendaklah suatu kaum tersebut benar-benar menghentikan, maksudnya seperti itu, yarfauna absarahum, mengangkat pandangannya, jadi dia mendongak ke atas seperti ini, ila samai, ke atas langit, fi sholati, pada saat sholat, aula yarji'u ilaihim, atau pilihannya di sini, di sini pilihannya, atau pandangan mereka tersebut tidak akan kembali lagi kepada mereka, kepada suatu kaum tersebut, rawahu Muslim. Jadi kita ya sebagaimana umat Rasulullah SAW tersebut hendaklah menghentikan kebiasaan kita untuk mengangkat pandangan mata kita ke arah langit pada saat sholat, ya. Atau kata Rasulullah di sini ditegaskan lagi, atau pandangan mereka tidak akan kembali lagi, seperti itu. Nah, ini apa sih maksudnya? Apakah dia tidak bisa melihat, ya gitu, tunanetra, atau ya seperti itu, ya kan? Nabi SAW melarang mengangkat atau melayangkan pandangan ke arah langit dalam sholat, karena hal tersebut merupakan sikap berpaling ke arah kiblat yang disyariatkan dan merupakan pandangan yang buruk bagi orang yang melihatnya. Hal tersebut mengeluarkannya dari keadaan sholat yang disyariatkan sekalipun tidak membatalkan sholat. Jadi pada saat kita sholat itu jangan sampai kita menengadahkan kepala kita ke atas, ke langit, kayak gitu, ya kan, karena kiblat kita tuh posisinya di tempat sujud, jadi ke arah posisinya tempat sujud, jangan sampai ke langit, seperti itu. Dan Rasulullah SAW tidak membenci hal-hal tersebut. Pokoknya benar-benar harus kalian hentikan perbuatan tersebut, seperti itu.
Larangan dalam hadis ini menurut jumhur ulama menunjukkan makna makruh. Jadi layan tahiyanna di sini maksudnya adalah makruh, itu yang dibenci oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal tersebut diperbolehkan oleh kebanyakan ulama, tetapi di luar sholat karena langit merupakan kiblatnya doa. Nah, jadi kalau misalkan di luar sholat itu boleh ya kita menengadah seperti ini, karena pada saat kita sholat itu kiblatnya adalah pada saat kita berdoa itu kiblat kita adalah ke langit. Tapi kalau misal kita posisi sholat itu jangan sampai kita menghadap ke arah langit, itu hukumnya adalah makruh. Tidak makruh mengangkat pandangan mata kita ke langit, sebagaimana tidak makruh pula mengangkat kedua tangan kita ke arah langit. Ini posisinya dalam keadaan berdoa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fisamai rizqukum wa ma tu'aduna." Itu Az-Zariyat nomor ayat 22. Ya, dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu. Jadi di atas langit itulah turunnya rezekimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu, apa yang telah kamu doakan kepadamu di situ. Jadi ya rezeki kita itu ya sebenarnya pada hakikatnya turunnya dari langit melalui orang-orang sekitar seperti itu, ya kan? Jadi apapun yang kita doakan ya apabila Allah mengabulkan ya dari Allah lah rezeki kita. Nah, kemudian analisis lafadznya layan tahiyanna di sini maknanya larangan ini karena perbuatan tersebut berarti berpaling dari arah kiblat dan keluar dari tata cara sholat. Para imam yang 4 mengatakan bahwa larangan ini menunjukkan makna makruh. Jadi hukumnya adalah makruh. Barangkali ancaman kebutaan tidak mengandung pengertian haram menurut mereka. Jadi 4 imam mazhab ini ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali di sini sepakat bahwasanya larangan ini menunjukkan makna makruh, hukumnya adalah makruh. Jadi ancaman tentang kebutaan di sini tidak mengandung pengertian haram menurut 4 imam mazhab tersebut. Au la tarji'u ilaihim, huruf au menunjukkan pengertian salah satu di antara kedua hal. Ya, ancamannya kayak gini ya. Kalau misalkan kamu boleh aja ngelakuin itu, tahu ya kan, kamu nggak dapat apa-apa lagi dari ini. Kayak gitu maksud. Salah satu di antara dua hal tersebut pasti terjadi, yaitu ada kalanya mereka menghentikan perbuatannya atau Allah akan membutakan pandangan mereka sebagai hukuman atas perbuatan mereka. Ini jangan sampai kita di akhirat nanti tidak bisa melihat apa-apa gara-gara kita yaitu sering mendongak ke langit pada saat sholat. Nah, fikih hadisnya adalah dilarang mengangkat pandangan mata kita ke arah langit ketika sedang sholat. Nah, ketika kita sedang sholat itu dilarang itu mengangkat pandangan kita ke arah langit. Nah, kemudian dianjurkan bersikap khusyuk dalam sholat. Nah, ini kita sudah bahas ya, masalah-masalah khusyuk ini dalam sholat. Apa saja yang mesti harus kita persiapkan dan kita hindari supaya jangan sampai sholat kita terganggu oleh hal-hal tersebut sekecil apapun itu. Ya, mulai dari mungkin makanan, kemudian juga berkacak pinggang, hal-hal yang kecil seperti kerikil, baju dan lain sebagainya itu kita perhatikan ya, kita perhatikan.
Kayak gitu. Jangan sampai hal-hal kecil tersebut mengganggu kekhusyuan kita dalam sholat. Kemudian di sini salah satu di antara dua hal tersebut, yang ketiga dianjurkan segera melenyapkan hal-hal yang mungkar begitu melihat orang yang melakukannya. Jadi kalau misalkan ada orang yang melakukan hal tersebut pada saat sholatnya, kita tegur. Misalkan seperti itu. Suruh menurunkan pandangannya kayak gitu ya kan, ke arah langit. Nah itu juga tidak boleh. Nah yang kemarin itu juga misalkan menoleh kayak gitu kan, ada cewek cantik lewat kayak gitu kan, tanpa sengaja kayak gitu kan mata kita. Nah seperti itu, artinya pandangan kita sudah melenceng daripada arah kiblat, itu tidak boleh. Atau kita menghadap ke atas seperti ini kan, ke langit-langit kayak gitu kan, bagus betul ini masjidnya kayak gitu kan, kaligrafi dan lain sebagainya. Nah itu juga tidak boleh, hukumnya adalah makruh. Nah kalau misalkan sampai nanti memalingkan pandangan kita dari arah kiblat, dikhawatirkan nanti sholat kita menjadi tidak sah. Kita posisinya enggak menghadap ke arah kiblat. Nah itu tadi pembahasan hadis nomor 248 ya. Fokus pandangan kita ke arah bawah, bukan menengok ke kiri atau ke kanan atau mendongak ke atas. Usahakan di tempat sujud supaya kita bisa tambah khusyuk. Seperti itu. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, kekhilafan yang mungkin menyakiti hati teman-teman semuanya. Apabila ada kritikan, saran, masukan, dan lain sebagainya, terutama pertanyaan, silahkan diatur di kolom komentar. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.